Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Chat. Melanjutkan kisah video yang kemarin. Yang kemarin mengkisahkan temanya mengenang kedua orang tua kita. Dan judulnya kemarin mengenang ibu kita. Jika kemarin mengenang ibu mengena di hati, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Nah, sekarang saya sambung lagi. Judulnya kali ini mengenang bapak kita atau mengenang ayah kita. Pernah nggak kita mengingat-ingat, walaupun diri kita ini tidak mengetahuinya, tahunya karena sebatas cerita dari kedua orang tua kita. Silakan ingat-ingat kembali, kenang kembali cerita kedua orang tua kita, yaitu di saat diri kita masih berwujud janin di dalam kandungan ibu kita. Di saat ibu kita ngidam, apa yang dirasakan oleh bapak kita? Sekesal apapun, semarah apapun, seemosi apapun, rontok karena demi buah hatinya, yaitu diri kita yang masih berwujud janin. Karena ibu kita selalu mengatasnamakan ngidam. Ini keinginan anak kita ya, ini keinginan anak kita, Pak. Karena dengan kata-kata ngidam inilah, secapek apapun, seletih apapun, tetap bapak kita rela berkorban demi kita, demi sang buah hatinya. Pengen bukti? Hayo. Di saat malam-malam ibu kita sedang ngidam, merengek-rengek ke bapak kita, ke ayah kita. Pak, pengen mangga muda, tapi mangganya mangga aromanis. Begitu bapak kita melihat jam, sudah menunjukkan jam 12 malam. Mau nyari-nyari kemana? Di pasar kebanyakan jual mangga itu yang sudah matang. Di sekitaran rumah kita belum ada yang berbuah pohon mangganya. Mau nggak mau, bapak kita pun keliling-keliling kampung, keliling-keliling desa, bahkan tetangga desa pun dikejar oleh bapak kita, hanya untuk mendapatkan mangga muda demi janin kita yang ada di dalam kandungan ibu kita. Sampai satu kecamatan keliling-keliling naik motor gitu, malam-malam lagi, bawa-bawa senter, tengok-tengok ke atas, siapa tuh ada mangga muda. Begitu ada, mau pamitan ke yang punya pohon, sudah pasti sedang tertidur lelap,
karena sudah tengah malam. Ketok-ketok, nggak ada yang bangun. Ujung-ujungnya bapak kita pun metik mangga tersebut, langsung dibawa pulang. Apa yang terjadi? Begitu sampai rumah, ibu kita cuman megang mangga doang. Dipegang, tapi nggak dimakan, malah digeletakin di meja. Kira-kira kesel gak bapak kita menyaksikan ini semua, merasakan ini semua? Pasti kesel, pasti pengen marah, tapi rontok dengan rasa kasih sayang kepada diri kita yang masih di dalam kandung. Silakan renungkan. Jika nggak percaya, silakan tanya ke kedua orang tua masing-masing, gimana ceritanya sewaktu ngidam diri saya ini. Begitu usia kandungan mendekati 6 bulan, ibu kita pun mulai merengek-rengek. Pak, persiapan Pak buat upacara 7 bulan jabang bayi. Minimal harus ada dana sekian buat ini. Tabungan bapak kita tipis, tabungan ibu kita tipis, otomatis cari pinjaman. Pinjam sana, pinjam sini. Dapat hanya sedikit. Mau nggak mau, yang namanya BPKB motor pun disekolahin, digadein, ngutang lagi ke leasing dengan gade BPKB demi diri kita, demi si jabang bayi yang ada dalam kandungan. Setelah acara 7 bulanan selesai, bapak kita pusing mikirin hutang, mikirin cicilan yang kemarin gade BPKB. Kita di dalam kandungan enak-enakan. Selang beberapa hari, ibu kita pun merengek lagi kepada bapak kita. Pak, usia sudah 7 bulan lebih. Harus siap-siap ini untuk biaya bersalin, untuk beli baju bayi, plus perlengkapannya, badak, minyak telon, udah segala macam keperluan bayi. Pusing lagi bapak kita. Utang kemarin pun belum ketutup, nyari kemana lagi? Akhirnya akte sertifikat tanah dan rumah pun masuk lagi ke bank, disekolahin lagi. Semua demi diri kita yang akan lahir. Setelah diri kita keluar dari alam kandungan menuju alam dunia, apa yang terjadi? Apakah ibu kita marah-marah?
Apakah bapak kita marah-marah? Gak ada rasa marah, gak ada rasa menyesal, gak ada rasa kecewa. Yang ada hanya tersenyum, senyum bahagia. Buah hatinya telah terlahir dengan selamat. Ibu kita pun selamat. Apakah bapak kita mencak-mencak ke diri kita? Wah, ini gara-gara kamu saya punya hutang banyak. Gak ada. Semua pengorbanan demi diri kita untuk terlahir ke alam dunia. Dan belum tentu anaknya ini akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang belum pasti anaknya ini mengabdi kepada kedua orang tuanya. Tapi pengorbanan bapak kita, pengorbanan ibu kita sudah tidak bisa lagi terbalaskan oleh diri kita ini. Sudah sakit hatinya? Sudah berasa sakit hatinya kita semua yang menyimak video ini? Jika belum, saya tambah lagi. Di saat kita sedang makan, bukan kita sih, di saat bapak kita sedang makan, ibu kita pengen ke toilet. Pak, tolong gantian, ibu mau ke toilet sebentar, tolong gendongin anak kita. Siap ma, siap bu. Kita pun digendong oleh bapak kita, padahal tahu bapak kita sedang makan. Sambil nyuap nasinya, sambil gendong diri kita pun berak di gendongan bapak kita. Apa yang terjadi? Marahkah bapak kita? Enggak. Bapak kita berakin, justru malah ketawa. Malah bilangnya seperti ini. Idih, kamu ini gimana? Kok berak sih? Sambil ketawa-ketawa. Nggak marah kan? Makan ditinggal, langsung bersihin diri kita dari kotoran-kotoran berak tersebut, ganti popok lagi, digendong lagi. Bu, nih anaknya berak, ganti popok, udah. Bentar pak, lagi tanggung, gendong lagi, ya gendong lagi. Apakah bapak kita merasa jijik melanjutkan makanannya? Oh tidak, malah lanjut makan, suap-suap makan. Tahu-tahu diri kita kencing, kecewer. Bapak kita malah ngakak, kamu ini bukannya sekalian tadi sama berak, udah bersih, udah beres, malah ngompor. Sambil dibecandai. Gak ada rasa marah, gak ada rasa benci. Yang ada rasa bahagia. Rasa bahagia yang tulus dari hati. Dari hati seorang bapak. Padahal anaknya yang digendong, anaknya yang berakin bapaknya, anaknya yang ngencingin bapaknya, belum tentu dan belum pasti akan berbakti kepada bapaknya. Gimana? Kepikiran? Kapan kita akan berbakti kepada bapak kita, kepada ibu kita? Padahal pengorbanan beliau tidak akan
pernah selesai kita balas, tidak akan pernah tuntas kita balas. Entah kapan akan lunasnya. Saya jamin tidak akan pernah lunas sampai kita mati pun. Sampai kedua orang tua kita mati pun tidak akan pernah lunas. Karena terasa setelah kita besar pun justru yang dihadapi, yang diterima oleh kedua orang tua kita adalah caci makian, bentakan-bentakan, kemarahan-kemarahan, kebencian-kebencian. Nah, kan baru kerasa. Oke, jangan dilanjut. Sampai di sini dulu videonya, nanti bersambung lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe silahkan like, komen, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para penyimak video di Cerita Kita Channel. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.